فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Pertanyaan yang barangkali ini adalah pertanyaan terakhir yang ditanyakan kepada Syekh rahimahullah adalah terkait dengan hukum sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Ya, sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Barangkali sebagian orang memahami bahwasanya ya, ketika seseorang melaksanakan ibadah atau ketika dia berdoa atau dia sholat di dekat kuburan yang di situ ada kuburan seorang yang soleh, seorang yang merupakan wali Allah, atau orang mengatakan si fulan adalah orang-orang yang termasuk di keramat atau tokohkan dan seterusnya, maka mereka menganggap itu adalah lebih afdal. Nah, bagaimana hukumnya seseorang itu berdoa di tempat-tempat yang seperti itu, yaitu di tempat kuburan atau di masjid yang di sana ada kuburan seseorang yang dia meyakini bahwasanya ketika berdoa di situ justru lebih afdal, lebih mudah untuk diterima dan seterusnya. Sehingga pertanyaan ini dimunculkan kaitannya dengan masalah tawassul ini. Di mana pertanyaannya adalah ma hukmu shalah fil masajid allati biha qubur ilman bi anna al-qurba allati nahnu fiha la yujad fiha masjid illa wa fihi qubur. Qaryah bi anna al-qaryah allati nahnu fiha la yujad fiha masjid illa wa fihi kubur. Apa hukum salat di dalam masjid yang di dalamnya terdapat kuburan? Dan perlu diketahui bahwa desa atau tempat tinggal kami yang kami berada di dalamnya tidak ada masjid kecuali di dalamnya ada kuburan. Tidak ada masjid kecuali di dalamnya ada kuburan. Wa ma al-hukm idza taraktu salat al-jamaah awil jumu'ah ilman bi anna hadhihi al-masajid la nastati izalah hadhihi al-qubur minha liannaha tabi'ah li wizaratil awqaf. Lalu apa hukumnya kami meninggalkan salat jamaah dan juga salat Jumat di mana ya di dalam masjid-masjid tersebut kami tidak mampu menghilangkan kubur-kubur itu, kubur-kubur dari masjid tersebut. Karena itu adalah termasuk ya mengikuti ya wizarah, kementerian wakaf. Ya, apa hukumnya? Maka jawaban Syekh rahimahullah bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam naha anis shalah indal kubur. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat yang di dalamnya ada kuburan atau di sisi kuburan. Wala anal yahud wan nasara bittikhadihim al-masajid alal kubur. Dan beliau melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, yang mana mereka mengambil ya masjid-masjid di atas kuburan, menjadikan masjid-masjid di atas kuburan. Qala alaihi salatu wassalam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim al-masajid. Ya, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani di mana mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan mengatakan tentang hal tersebut, yuhadziru ma sana'u, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan terhadap apa yang mereka lakukan. Kharrajahul Bukhari wa Muslim fi sahihain. Di mana hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim di dalam kitab sahih mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Kharrajahu Muslim an Jundub ibni Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Hadis dari Jundub ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dahulu menjadikan kubur-kubur para nabi mereka dan juga orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Ya, maka
janganlah kalian mengambil kubur-kubur sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Sungguhnya aku melarang kalian terhadap hal tersebut. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian juga fi sahihain, disebutkan dalam kitab sahihain, an Ummi Salamah wa Ummi Habibah, disebutkan dari jalur Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu taala anhuma, annahuma dzakarata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanisah ra'ataha fi ardil Habasyah, di mana mereka berdua menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kanisah atau gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah, di negeri Habasyah. Wa ma fiha minas suwar, dan apa-apa yang ada di dalamnya berupa gambar-gambar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, bersabda, ulaika idza mata fiha ar-rajul as-salih, mereka apabila ada seorang yang saleh, ya, seorang laki-laki yang saleh di kalangan mereka meninggal, ya, banau ala qabrihi masjidah, mereka apa? Membangun, ya, di atas kuburnya masjid, membangun di atas kuburnya masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar, lalu mereka menggambar, melukis, ya, di dalam kubur, di dalam apa? Bangunan tersebut gambar-gambar mereka, gambar-gambar tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Waliyadzubillah. Mereka itu yang menjadikan, ya, orang-orang saleh, ya, orang-orang saleh, kuburan-kuburan mereka dijadikan sebagai masjid, kemudian digambar gambar-gambar mereka dipajang di situ, maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbara annahum bihadzal amal hum syirarul khalq, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka, sungguhnya mereka itu apa? Mereka itu dengan amalan tersebut, dengan perbuatannya tersebut, yaitu menjadikan, ya, kuburan orang-orang soleh itu sebagai masjid, kemudian meletakkan gambar-gambar mereka di dalamnya, itu adalah apa? Hum syirarul khalqi, mereka adalah apa? Termasuk seburuk-buruk, ya, seburuk-buruk makhluk, biqaunihim yabnuna ala kuburis salihin masajid, di mana mereka membangun di atas kubur-kubur orang-orang saleh masjid. Wa yasawwaruna suwarahum 'alaiha, lalu melukis, menggambar gambar-gambar mereka di atasnya. Fa hadza min amali syiraril khalqi, dan ini termasuk perbuatan apa? Perbuatan orang-orang yang paling buruk di kalangan makhluk ini. Wal wajib ala hukamil muslimin, maka yang wajib bagi hukum atau pemerintah kaum muslimin, wala a'yanil muslimin, dan juga para kaum muslimin, ya, at-ta'awun fi hadzal amr, hendaknya dia saling saling bantu membantu dalam masalah ini. Wa alla yabni masjidan wa alla yabni masjid ala qabr au yubna masjidun ala qabr, dan hendaknya tidak mendirikan masjid di atas kuburan. Wa alla yudfan mayyitun fi masjid, dan tidak pula mengubur seorang mayit di dalam masjid. Bal al maqabir ala hiddatin wal masjid ala hiddah, akan tapi menjadikan kuburan itu di satu sisi, sedangkan masjid di sisi yang lain, di tempat yang lain. Ya, hadhihi sunnatul muslimin, ini adalah merupakan sunnah kaum muslimin. Wa hadha huwal masyru', dan inilah yang disyariatkan. Artinya apa? Kuburan adalah di tempat sendiri dan masjid di tempat sendiri yang lainnya. Ini adalah yang disyariatkan, ya, alladzi bayyanahu rasulul ummah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya, ya, telah menjelaskannya alaihi salatu wassalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam kana wal muslimuna, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu dan juga orang-orang muslim, yudfanuna fil baqi fil Madinah, di mana mereka dikuburkan di kuburan Baqi di Madinah. Wa kana masjiduhu sallallahu alaihi wasallam laisa fi kubur, dan dahulu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, arti Masjid Nabawi, tidak ada di dalamnya kuburan. Walakin lamma wassal masjid, ya, adapun akan tapi ketika ada perluasan masjid fi ahdil Walid ibn Abdul Malik fi akhir al-qarn al-awwal, ya, ketika di zaman Al-Walid ibn Abdul Malik, ya, di akhir-akhir qarn awal, ya, kurun yang pertama,
di akhir-akhir kurun yang pertama pada zaman Khalifah Al-Walid ibn Abdul Malik, ya, adkhala Al-Walid al-hujrah fil Masjidin Nabawi, di mana beliau ya memasukkan ketika perluasan masjid, memasukkan kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid. Fadhanna ba'dun nas li jahlihim annahu yajuz ittikhadul qubur fil masajid aw al bina 'alaiha. Maka sebagian orang karena kebodohan mereka, karena ketidaktahuan mereka, mereka mengira itu adalah boleh menjadikan apa? Menjadikan kuburan berada di dalam masjid. Ya. Ya, menjadikan kuburan atau ya mengubur seseorang dalam masjid. Awil bina alaihi, atau membangun di atasnya. Wa hadza jahlun wa khilaf lima ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan kebodohan, merupakan sesuatu yang tidak di atas ilmu. Ya. Dan juga merupakan perbuatan yang menyelisih apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yudfan fil masjid, tidak dikubur di dalam masjid. Ini harus perhatikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikubur di dalam masjid. Wa inna ma dufina fi baitihi fi baiti Aisyah, di mana beliau dikubur di dalam rumahnya, yaitu di rumahnya Aisyah. Karena Aisyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akada dufina ma'hu sahibahu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Demikian pula ya dikuburnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dua sahabatnya, itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa inda tawsi'ah allati fa'alaha Al-Walid ibn Abdul Malik adkhala al-hujrah bi rummatiha fil masjid. Maka ya ketika perluasan tersebut, maka ya Al-Walid ibn Abdul Malik yang dilakukan oleh Al-Walid ibn Abdul Malik, di mana beliau memasukkan kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam dufina fi baitin wa hakada sahibahu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di dalam rumah, demikian pula dua sahabatnya. Walam yudfanu fil masjid, dan tidak dikuburkan di dalam masjid. Fala yanbaghi li'aqil an yahtajja bihadha ala ma falahu ulaika alladhina ghalatu wa khalafu sunnah fabanu 'ala al-qubur wattakhadhu 'alaiha al-masajid. Dan hendaknya bagi seorang yang berakal, seorang yang memiliki akal yang bersih, hendaknya tidak berhujjah, tidak menjadikan dalil dengan perkara yang ini, di mana ya tidak menjadikan dalil dengan apa yang mereka lakukan. Artinya di zaman itu lakukan ketika perluasan, di mana mereka adalah telah melakukan kekeliruan dan menyelisih sunnah, ya, di mana mereka menjadikan atau membangun di atas kuburan, mengambilnya sebagai masjid, au dafanu fil masjid, atau sebagiannya menguburkan di dalam masjid. Kullu hadza ghalat wa munkar wa wasilah min wasail syirik. Semuanya ini adalah kekeliruan, kesalahan dan juga kemungkaran. Dan hal itu dapat mengarahkan, menjurumuskan ya ke dalam perbuatan syirik, menjadikan ya menyebabkan perbuatan itu terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Wala tajuzu as-shalah fil masajid allati fiha al-qubur. Maka tidak dibolehkan salat di masjid-masjid yang di dalamnya terdapat kuburan. Amma idza kana al-qabr kharij al-masjid. Adapun misalkan ya kuburan berada di luar masjid, ya, kuburan yang disebut sebagai masjid, di luar, kuburan ada berada di luar yang disebut masjid. An yaminihi aw shimali aw amamihi wa rawahati minal amam fala yadurru dzalik. Misalkan ada kuburan akan tapi di luar masjid, akan tapi betul-betul jelas mana yang dikatakan masjid dan mana yang bukan dikatakan masjid. Ya. Karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya pagar yang itu termasuk bagian dari ya memagari masjid, yang itu termasuk tanah wakaf, itu adalah juga termasuk bagian dari masjid. Maka tidak dibolehkan mengubur di dalam pagar tersebut. Sehingga ketika ada kuburan di luar pagar tersebut yang merupakan memagari masjid, maka tidak mengapa kita sholat di dalamnya. Baik itu di sampingnya, depannya, ketika itu adalah di belakang tembok, di belakang tembok masjid, ya maka itu tidak mengapa. Tidak mengapa kita sholat di dalam masjid tersebut. Ketika tadi jelas-jelas kuburan tersebut tidak berada di dalam masjid. Amma idza kana fi nafsil masjid fa innahu la yusalli fi hadzal masjid. Adapun jika ada kuburan berada di dalam masjid,
maka tidak boleh sholat di dalam masjid tersebut. Fal wajib alal hukam, jika ini ada dilindungi oleh hukum, maka apa hendaknya hukum kaum muslimin seharusnya yang mereka lakukan, kewajiban yang mereka lakukan adalah ayang duru fil amr, hendaknya mereka melihat perkara ini. Fa in kana al masjid wal akhir, adapun jika misalkan masjid itu pembangunannya akhir, artinya lebih akhir daripada kuburan tersebut, ay huwallazi bana 'alal qabr, ya. Maksudnya apa? Masjid itu dibangun di atas kuburan, artinya kuburan terlebih dahulu baru dibangun masjid di atasnya, maka hendaknya pemerintah menghancurkan masjid itu. Karena tidak dibolehkan menjadikan masjid di atas kuburan. Mendirikan masjid di atas kuburan tidak dibolehkan. Ya, wa takunul qubur barizah lil muslimin, ya, di mana kuburan-kuburan hendaknya apa? Nampak di hadapan kaum muslimin, bagi kaum muslimin. Yudfan fil ard alladhi fiha kubur, di mana dia dikuburkan di dalam bumi, di dalam makom atau di dalam tempat yang biasa dikuburkan. Wa takunu barizah ghairu masfufah wa ghairu mabniyin 'alaiha, dan hendaknya dia apa? Ya, hendaknya kuburan tersebut nampak, ghairu masfufah, dan tidak disifati apa-apa, tidak diberikan ciri-ciri dan seterusnya. Wa ghairu mabni 'alaiha, dan tidak diberikan apa? Tidak dibangun di atasnya. Hatta yudfan fiha al-muslimun, sehingga dikubur di dalamnya orang-orang muslim. Hatta yazuruha wa yad'u li ahliha bil maghfirah war rahmah, sehingga mereka, ya, keluarganya datang menziarahinya, mendoakan keluarganya, memintakan ampunan bagi mereka, memintakan rahmat bagi mereka, dan seterusnya. Wal masajid tudma fi mahallat alaysa fiha kubur. Adapun masjid-masjid sendiri dibangun di tempat-tempat yang tidak di dalamnya ada kuburan, dan bukan di atas kuburan. Karena apa? Ketika ada kuburan lalu di atasnya dibangun masjid, ini menunjukkan dia membangun masjid di atas kuburan, maka kuburannya ditetapkan, kemudian masjidnya yang disingkirkan. Amma idza kana al-qabr huwal akhir, adapun jika kuburan yang datang berikutnya, artinya masjid dulu dibangun baru kuburan, fal masjid sabiq, di mana masjid lebih dahulu, fa innal qabr yuhdam aw yunbas minha, maka kuburan tersebut apa? Yumbas minha, diambil mayitnya, ya, wa yukhrij minal masjid, kemudian dikeluarkan dari masjid rifatuhu, yaitu tulang-tulang yang ada di dalam kuburan tersebut, wa yuwaddah ar-rifat fil maqbarah al-amah, kemudian dikuburkan di tempat pekuburan umum. Jadi dipindahkan apa-apa yang ada di dalam kuburan tersebut berupa tulang-tulang dan seterusnya, ya. Yahfir lirifat hufratan wa yudha' ar-rifat fil khufrah yusawi dhahira bil qabr, lalu dia digali lubang seperti gali orang yang menguburkan, ya, kemudian ditaruh di dalamnya, kemudian diratakan seperti ratanya kuburan-kuburan yang lainnya. Hatta yaslam al-masjid min hadhil qubur al-muhdasah fihi, sampai masjid itu selamat dari apa? Dari kuburan-kuburan tersebut, yang hal itu adalah perkara yang baru. Wa idza nabashat al-qubur allati fil masajid wa nukila rufatuha ila al-maqabir al-'amah sulliya fi hadhihi al-masajid walhamdulillah. Adapun jika misalkan, ya, kuburan tadi sudah dibongkar, kemudian diambil bekas-bekas mayatnya, kemudian dipindahkan ke kuburan umum, maka boleh sholat di dalam masjid tersebut. Alhamdulillah. Idza kanatil masajid hiyal ula, jika masjid-masjid itu dibangun lebih dahulu. Ya, adapun kuburannya datang belakangan. Fa inna yumbas al-qabr wa yukhad ar-rifat wa yudha fil maqbarah al-amah. Maka diambil apa yang ada dalam kuburan tersebut, kemudian ditempatkan di tempat pekuburan umum. Amma idza kana al-qabr huwa al-asl wal masjid buniya alaihi, adapun jika kuburan itu asalnya lebih dahulu, lalu masjid datang kemudian dibangun di atas kuburan, fa hadza sarraha ulama bi annahu yuhdam, maka para ulama jelas mereka mengatakan harus dibongkar masjid tersebut. Li'annahu
ya, bunyanun ussisa ala ghairi taqwa. Karena apa? Ini alasannya, yaitu bangunan yang didirikan tidak di atas ketakwaan. Bangunan yang tidak didirikan di atas ketakwaan. Fawajah an yuzal, maka wajib untuk dihilangkan. Wa an takunal kubur khaliyah minal musallayat. Ya, hendaknya apa? Hendaknya kuburan-kuburan itu bersih dari tempat-tempat salat. La yusalli indaha, tidak pula salat di dalamnya, wala fiha, ya, tidak isinya, tidak pula di dalamnya. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an dzalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Wa lianna shalah indaha wasilah lisyirk. Karena salat di dalamnya adalah merupakan apa? Sarana untuk berbuat syirik. Fas salatu indaha wasilah ila an tud'a min dunillah. Di mana seseorang salat di atas kuburan, di dalam masjid yang di dalamnya ada kuburan, maka ini adalah merupakan sarana yang menyebabkan, ya, seseorang berdoa kepada selain Allah, ya, yang menyebabkan seseorang meminta kepada selain Allah. Wa ila an yasjuda laha wa ila an yustaghats biha, ya, sampai dia sujud kepadanya, istighosah kepadanya. Falihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an hada. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Wasaddad dzara'i allati tusilu ila syirk, ya, alaihi min rabbi afdhalus salatu wassalam. Dan juga merupakan saddud darai, ya, saddud darai artinya pencegahan agar tidak terjadi perbuatan syirik, ya, agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang akan mengantarkan kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ini saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan masalah kitab Haqiqatut Tawassul al-Masyru' wal Mamnu ini, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil faedahnya dan menjadikan standar bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa-doa kita, dan juga kita menyampaikan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, agar mereka betul-betul dalam doa mereka betul-betul mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat Islam. Itu saja. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.